untuk bersekutu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di antara kami, Engkau ada bersama kami malam hari ini. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, ajarlah kami. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami anak-anak dan mengajar kami dan menghibur kami. Kiranya bukalah hati kami malam hari ini untuk menerima sabda firman. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. 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 Haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kemarin nggak ketemu di Krisnalum, ketemu lagi. Kapok, saya bosen ya. Kok yang pelayanan Mas Abram terus? Nggak tahu. Ya puji Tuhan, saya masih bisa boleh melayani. Malam hari ini pun juga boleh melayani. Saya mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa kali di dalam ibadah agape ini, kira-kira 3 kali terakhir pelayanan, saya banyak membicarakan tentang hidup sebagaimana orang Kristen hidup, atau bagaimana berperilaku seperti orang Kristen. Pada minggu-minggu sebelumnya sudah pernah dibahas dari surat Petrus, bahwa bagaimana orang Kristen itu harus bisa tenang, menguasai diri, supaya kita bisa berdoa. Kemudian waktu terakhir kali saya khotbah juga membahas tentang bagaimana orang Kristen itu seharusnya iman sebagai sumber. Jadi bukan kita beribadah untuk memunculkan iman, bukan kita mencari mujizat untuk memunculkan iman, tapi bagaimana orang Kristen itu beriman sehingga orang Kristen akhirnya mau datang beribadah. Bagaimana kita beriman sehingga mujizat terjadi. Nah, semua ini menyangkut bagaimana kita berperilaku sebagaimana orang Kristen seharusnya. Nah, temanya masih sama untuk malam hari ini, bagaimana berperilaku sebagai orang Kristen. Karena menurut saya ini sangat penting untuk dibahas, dan kok ya kebetulan dapat restu dari Roh Kudus, saya dikasih bahan khotbah yang mantap, sip, mantap pokoknya ini ya. Sambil memulai, kita buka Alkitab kita di Injil Markus pasal yang ke-10. Injil, kok ya saya tidak ada Alkitab, ada yang bisa bantu membacakan mungkin. Markus 10. Markus pasal 10 ayat 35 sampai yang ke-45. Markus 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Amin.
Nah, ceritanya sedikit panjang, tapi kalau kita menyimak tadi harusnya ya jelas kok ya. Terima kasih Mas Herus menjadi lektor dadaan. Nah, dibahas di cerita ini bahwa ada dua bersaudara, anak-anak Zebedeus ini, Yakobus dan Yohanes, meminta sesuatu kepada Tuhan perihal siapa yang nanti duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan ketika Tuhan datang dengan kemuliaannya. Jadi ini ada permintaan yang sangat spesifik, yang sangat jelas permintaannya. Kami minta satu kiri, satu kanan. Kapan itu? Waktu Tuhan datang dalam kemuliaannya. Nah, ini sesuatu yang apa ya? Sebetulnya permintaan yang besar ini. Ini permintaan tidak main-main. Minta duduk sebelah kiri kanan Tuhan ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah ketika Tuhan Yesus hidup, pelayanan Tuhan Yesus itu berjalan kira-kira 3 tahun. Sejak dibaptis Yohanes, kemudian menerima pencobaan di padang gurun. Nah, kira-kira ini masih tahun kedua. Terus 2 orang muridnya ini sudah minta perihal duduk sebelah kiri kanan. Artinya ini pekerjaan bisa dibilang belum dimulai sebetulnya. Untuk Yohanes dan Zebedeus, Yohanes dan Yakobus ini bisa dibilang pelayanannya belum seberapa, belum mulai, tapi sudah membahas tentang imbalan, sudah membahas tentang apa yang akan didapat, padahal pelayanan aja belum. Nah ini ya memang kalau kita pikir-pikir ya betul juga ya kan? Kita kalau deal-dealan sama orang kan juga gitu, bahas dulu, ini nanti saya dapat apa, kamu dapat apa. Kalau sudah deal, oke deal, salaman, baru mulai kerja. Nah, tapi kita sama Tuhan ini hubungannya bukan seperti itu. Kita sama Tuhan kan bukan kerja sama ya kan. Kita aja nyebut Yesus sebagai Tuhan, Tuan. Artinya hubungan yang kita miliki itu adalah antara Tuan, bos ya kan, dengan hamba, dengan anak buah. Jadi kita sama Tuhan itu kita hamba, dia Tuhan. Tidak patut seorang hamba itu tanya ke bosnya perihal upah, apalagi sebelum mulai kerja. Kurang pantas ya dilihat ya. Nah, biasanya kan orang Kristen belum pelayanan sudah banyak minta ya, yang repot ya. Pelayanan aja tidak pernah belas, diajak pelayanan uang misalnya, tapi alasannya banyak. Tapi kalau doa, minta sak red. Nah ini bukan perilaku orang Kristen ya. Orang Kristen itu harusnya tidak membahas upah, tidak membahas imbalan, banyak pelayanan gitu. Ini jadi salah satu kisah di Alkitab yang ojo ditiru. Yakobus sama Yohanes ini jangan ditiru. Belum mulai kerja, belum mulai pelayanan, sudah banyak minta, sudah banyak cita-cita. Apalagi mintanya langsung get, duduk sebelah kiri Tuhan, sebelah kanan Tuhan. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, ya salah. Oh iya, selamat pupuk ya. Bapak masih menyampaikan firman Tuhan. Masih pelayanan nak. Nah, sebentar ya. Oke, nanti dulu ya. Oke, dalam hal melayani. Karena kebanyakan orang Kristen itu sulit dalam pelayanan, terus banyak minta. Tetapi bedanya dengan Yakobus dan Yohanes ini, yang diminta mereka itu sesuatu yang besar dan cukup penting. Duduk sebelah kiri kanan Tuhan ketika Tuhan datang dalam hari kemuliaannya itu sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Nah kalau kita lihat kehidupan Kristen sekarang ini, banyak-banyak minta apa? Minta Maranatha segera datang saja tidak ada yang minta seperti itu. Kita mintanya itu untuk hajat hidup di dunia ini. Bahkan kita minta Tuhan berikan saya tempat di surga nanti, rumahnya itu yang dekat altar supaya kalau mau ibadah dekat. Ada yang orang Kristen minta gitu. Udah mungkin ya. Atau mungkin kita berdoa, Tuhan besok kalau Tuhan datang aku jemputan pertama Tuhan. Udah ada. Lah yo enak Tuhan, mbok saya itu dikasih uang. Udah tambah-tambah. Tuhan mbok kerjaan dilancarno Tuhan. Kan ini loh ada jual rumah mbok dibikin mulus cek ndang payu. Itu orang Kristen sekarang begitu.
masih bagus Yakobus sama Yohanes. Belum kerja minta, tapi mintanya itu sip loh, get ya. Kualitas permintaannya itu mencerminkan kualitas dirinya. Nah itu bisa kita menjadi apa? Cerminan diri kita juga. Apa yang saya minta itu cerminan diri kita. Kalau kita masih minta sesuatu yang ya kecil-kecil berkaitan dengan dunia yang sekarang, boleh jadi itu cerminan bahwa kita masih cinta dengan dunia ini. Sementara orang Kristen harusnya itu tidak cinta dunia. Nah ini yang bisa menjadi cerminan kita. Kalau kita berdoa terus kita minta sesuatu, kita bisa sebentar memikirkan saya itu sebetulnya orang yang bagaimana tuh. Dari apa yang kita minta, kita bisa tahu kita ini orang yang seperti apa. Sederhananya seperti itu. Nah, membahas upah sebelum memulai pelayanan itu sesuatu yang apa ya? Kurang pantas lah untuk dilakukan. Bapak masih belum selesai, sabar ya. Dalam bacaan tadi yang dibacakan Mas Heris juga disebutkan Tuhan mengatakan menjawab kepada Yakobus dan Yohanes seperti ini. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dalam artian ya benar-benar kamu itu tidak ngerti kamu minta apa. Ini juga salah satu bisa dibilang penyakitnya orang Kristen. Kita minta tapi tidak tahu kita itu minta apa. Artinya kita tidak ngerti sesuatu yang kita minta ini boleh jadi malah membuat keadaan kita lebih buruk. Ini sering terjadi dan banyak terjadi di kehidupan kekristenan, di mana kita harusnya hidupnya itu enak, lempeng, ya kan, santai, menikmati. Tapi karena kita minta sesuatu, sama Tuhan diberi, hidup kita jadi semakin susah. Karena kita nggak tahu apa yang kita minta. Sebagai contoh, tanpa melihat masa sekarang ini, jadi dulu Pak Iwan itu pernah punya permintaan seperti ini. Nanti kalau salah tolong benerin. Saya itu pengennya bebas waktu, bebas keuangan. Kalau suruh pelayanan sana sini langsung berangkat, nggak bingung mikir kerjaan, nggak bingung mikir uang, nggak bingung mikir waktu. Betul. Nah betul ya. Dulu Pak Iwan pernah minta seperti itu, tanpa melihat yang sekarang bagaimana ya. Kalau melihat dulu, waktu itu Pak Iwan itu punya kerjaan yang cukup sibuk dan tanggung jawabnya cukup besar. Nah, mungkin Pak Iwan waktu itu sumpek ya, saya ini pengen pelayanan tapi tidak ada waktu. Nanti terbeban pengen pelayanan, uangnya tidak ada. Mau pelayanan tidak bisa langsung berangkat.